Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakartia Ningrum, mewakili kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya terkait tugas yang telah diberikan. Disfungsi birokrasi. Masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar dari belanja publik, yang mengakibatkan pemerintah daerah hanya sibuk dengan urusan internal, sehingga urusan pelayanan kepada publik terabaikan. 2. Kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. 3. Tingkat korupsi yang cukup tinggi dikarenakan banyak faktor seperti faktor korupsi uang negara, korupsi suap-menyuap, dan korupsi penggelapan jabatan, serta lain-lain. Apakah tipe ideal birokrasi Weber masih dapat ditemukan di kehidupan kita pada saat ini? Jelaskan dengan berbagai contoh. Di Indonesia, penerapan tipe ideal birokrasi Weber hanya beberapa saja yang masih diterapkan. Contohnya, otorita karismatik dan otorita legal rasional. Otorita karismatik hal ini timbul karena penghambaan seseorang kepada individu yang memiliki hal-hal tidak biasa atau luar biasa. Seorang pemimpin karismatik akan selalu dipatuhi oleh para pengikutnya yang dianggap akan membawa mereka kepada perubahan yang ingin dicapai. Contohnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Beliau telah bersikap negarawan berekonsiliasi tanpa ada batasan tempat dan waktu demi persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat disegani oleh rakyat karena aura karisma yang positif serta ketegasannya yang sangat menggambarkan jiwa seorang TNI. Sejumlah prestasi juga pernah beliau raih. Beliau pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Selain itu, beliau pernah memimpin operasi pembebasan 10 orang sandera pada Mei 1996 di Papua. Saat operasi Mapenduma itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prestasi beliau di dunia perpolitikan pun cukup bagus memimpin Partai Gerindra, sebab kenaikan perolehan suara Partai Gerindra terbilang cepat dan karena itulah beliau dianggap cukup sukses dan memajukan Partai Gerindra. Karena hal yang dianggap sangat luar biasa itulah, beliau sangat didambakan oleh semua orang. Yang kedua yaitu otoritas legal rasional, didasarkan oleh aturan-aturan yang ditetapkan secara legal, dalam hal ini kesetiaan kepatuhan hanya dengan legalitas formal dari pemimpinnya, serta hanya terbatas urusan-urusan yang bersifat formal yang terkait oleh aturan-aturan yang berlaku. Diaktualisasikan di Indonesia dengan berbagai kekurangan dan kelebihan seperti terlihat dari perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi timbul manakala terjadi interaksi antar karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi. Apalagi dengan berbagai isu yang berkembang dan penegakan hukum saat ini berkaitan dengan patologi birokrasi. Contohnya, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo memiliki otoritas tersebut. Ia adalah presiden yang dipilih berdasarkan aturan yaitu melalui pemilu. Selain itu, dalam pemerintahannya dibantu oleh lembaga legislatif dan juga yudikatif. Namun, otoritas yang dipegang beliau ini memiliki sisi negatif, yaitu terkekangnya kebebasan individu, yang mana setiap tindakan rakyat yang tidak sesuai dengan aturan negara akan dianggap sebagai pelanggaran atau penyimpangan. Individu tidak bisa memiliki kebebasan penuh atas dirinya sendiri.